Tiara? Ayah! Ayah! Aduh, Ayah. Apa kabar kamu? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ayah. Kok nggak kasih tahu kamu mau datang? Ayah mau bikin kejutan buat kamu. Ayah datang tadi pagi, terus saya langsung kemari. Ayah pengen kali ketemu sama kamu. Tiara juga, Tiara kangen banget sama Ayah. Apa kabar kamu, ha? Alhamdulillah baik sekali ya. Shan, laporannya taruh di meja aja. Oh baik Bu. Ya. Selamat datang Pak Muklis. Ya, terima kasih, terima kasih. Tiara nggak apa-apa kan? Ayah kelihatan seger banget. Pasti liburannya menyenangkan ya? Enggak, lebih enak kerja, sayang. Benar. Tante Rosa mana? Tante Rosa langsung pulang ke rumah. Dia bilang dia mau bongkar oleh-oleh. Gimana? Perusahaannya jalan lancar kan? Ayah ini baru aja datang udah ngomongin soal perusahaan. Perusahaan baik-baik aja, lancar-lancar aja. Malah usaha ekspedisi kita yang baru itu kemajuannya sangat pesat karena dikepalai oleh Krishna. Ayah belum ketemu sama Krishna. Ada di ruangannya. Ayah mau ketemu sama dia. Kamu tahu nggak? Kamu banyak berubah ya. Kamu kelihatan lebih gembira. Kenapa? Karena ada Krishna di sini. Hah? Ayah jangan gitu dong. Tiara gembira kan karena ayah datang. Terus kalau ayah nggak pulang gimana? Ya tetap gembira, ngapain sedih-sedih? Dimas mana? Pasti di ruangannya. Ayah mau ketemu sama dia. Masa kangennya cuma segitu aja sama Tiara? Ayah kangen dong. Tapi sama kamu kan di rumah ayah bisa ketemu sama kamu. Kalau sama yang lain, ayah harus ketemu sekarang. Yuk, ke ruangan Dimas. Sekalian kita makan siang. Kamu belum makan siang kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, silakan masuk, Pak. Ibu ada? Ada, Pak. Sebentar saya panggilkan. Papa! Bagaimana kabar kamu? Baik, Pak. Ayo, Pak, duduk, Pak. Setelah Papa mendengar berita dari kamu semalam, Papa langsung pulang pagi ini. Papa jadi nggak enak pikiran. Dan Papa juga takut kamu jadi kepikiran. Papa nggak menyangka sama sekali kalau Gary akhirnya meninggal dengan cara seperti ini. Bagaimana kabar anak kamu? Kapan operasi keduanya dilaksanakan? Rencananya minggu depan, Pak. Kenapa nggak di Singapura? Mungkin akan lebih baik. Di sini sama aja. Krishna bilang kalau operasinya di sini dia bisa ikut jagain, Pak. Apa Krishna sayang sama anak kamu? Apa dia nggak pernah menyakiti kamu kan? Bagaimana tanggapan dia tentang kematian Gary? Krishna bilang itu sudah takdirnya, Pak. Apa dia tidak mengkhawatirkan tentang status anak itu kelak? Ya. Krishna itu memang anak baik, Nis. Tidak terbersit sedikit pun ingin balas dendam sama kamu. Walaupun dia dulu pernah kamu fitnah. Bapak ingatkan sama kamu, tolong kamu jaga kepercayaannya. Jangan kamu sakiti dia. Oh, jangan repot-repot, Bi. Cuman teh kok, Pak. Ya. Monggo, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Nun sewu, Pak. Ya. Nis, sepertinya kamu bahagia dengan keadaan seperti ini. Iya, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbok ya?
Oh, Ibu, Bu Ranti. Injih, Bu, pangestunipun. Injih, non Tiara juga baik, Bu. Kok tumben, Bu? Ada apa, Bu? Ini, Mbok. Saya ingin sekali ketemu dengan Krishna. Tapi saya tahu siang ini Krishna pasti ada di kantor. Boleh nggak, Mbok, saya tahu alamatnya Krishna? Kantornya Den Krishna. Waduh, sebentar, Bu, sebentar. Sebentar. Tapi, Bu, nanti Den Krishna marah nggak sama Simbo? Kalau Simbo ngasih alamat kantor ke Ibu. Mbok, itu biar saya yang tanggung. Saya harus ketemu dengan dia, Mbok. Saya harus bicara. Keluarga ini sudah semakin kacau. Saya ingin dia menemui papanya dan minta maaf supaya keluarga ini tidak kacau lagi. Mbok mau kan bantu saya? Injih, Bu, saya mau bantu. Menika, Bu, PT Metro, Jalan Bambu Apus Raya nomor 14. Terus Ibu dengan siapa kesananya? Saya mungkin sendiri aja, Mbok. Injih, hati-hati nggih, Bu. Makasih ya, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan saja Den Krishna tidak marah kalau ibunya datang nanti. Ayah sangat senang sekali melihat kerja kalian berdua. Dari laporan yang ayah baca, kinerja kalian berdua sangat baik sekali. Ayah bangga. Dimas, terima kasih ya. Kamu sudah membantu Tiara. Sama-sama, Pak. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Sebentar ya. Halo? Iya, San. Tunggu bentar. Terima telepon dulu ya. Terus, kamu sendiri gimana, Dimas? Baik-baik aja kan? Iya, Pak. Saya baik-baik saja. Terus hubungan kamu sama Tiara gimana? Sudah ada tanda-tanda bahwa dia dekat sama kamu? Saya rasa sulit, Pak. Karena sudah ada penghalang di kantor kita. Maksud kamu? Saya akui, Pak. Sebetulnya saya memang mencintai Tiara. Tanpa Bapak jodohkan pun, saya sudah menyukai dia. Dan Tiara sudah mulai dekat dengan saya. Tapi semenjak orang yang bernama Krishna itu hadir, semuanya jadi berantakan, Pak. Bapak mengenal Krishna, kan? Iya, iya. Apa benar Krishna itu mantan pacar Tiara? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi sekarang mereka sama sekali nggak ada hubungan apa-apa. Karena Krishna sudah menikah dan kabar terakhir dia sudah punya anak. Saya rasa sekarang mereka sudah berhubungan lagi, Pak. Saya punya bukti. Anak buah saya mendengar percakapan mereka berdua. Dan katanya mereka sudah mulai menjalin hubungan lagi. Dan sepertinya Tiara pun sudah mulai akrab dengan anaknya Krishna, Pak. Saya sebetulnya tidak punya maksud apa-apa, Pak. Kalau Tiara tidak menyukai saya, dan dia lebih memilih mantan pacarnya itu, saya nggak masalah, Pak. Tidak begitu, Dimas. Dan itu tidak boleh terjadi. Saya tidak ingin Tiara menjadi penyebab keretakan rumah tangga Krishna. Dan saya juga tidak ingin Krishna bersatu kembali sama Tiara. Saya tahu kamu mungkin nggak tahu tentang mereka. Tapi dari cerita yang sudah-sudah, saya ini sudah dibikin pusing sekali sama Krishna. Dan saya tidak bisa menerima Krishna kembali. Kamu jangan mundur, Dim. Kalau kamu mundur, itu mempermudah buat mereka untuk bersatu kembali. Lalu saya mesti gimana, Pak? Kalau saya mencampuri urusan mereka, mereka bisa marah, Pak. Gini, kamu terus dekati Tiara. Tapi jangan mencolok. Jangan kasih kesempatan buat Tiara ketemu sama Krishna. Apapun caranya. Nanti saya sendiri akan menasihati Tiara. Dan kalau tidak mempan, saya akan cari jalan lain.
saya akan pindahkan Krisna ke daerah lain. Iya. Pak, ada tamu mau ketemu dengan Bapak. Siapa? Katanya sih ibunya Bapak. Dia mau ketemu dengan Bapak, katanya ada hal yang penting. Ibu saya. Iya, saya segera ke sana. Makasih ya. Mama? Chris, Mama ngapain ke sini? Mama tahu dari mana saya bekerja di sini? Mama tadi telepon ke rumah kamu. Mbok yang terima. Mama tanya di mana alamat kamu bekerja. Karena kalau Mama menunggu kamu pulang kantor, pasti bisa kemalaman. Lagi pula Mama nggak mau datang ke rumah kamu. Mama nggak mungkin ketemu sama Ninis. Ada apa, Ma? Apa yang membuat Mama ingin ketemu dengan saya? Kita bisa cari tempat bicara, Chris. Ada hal penting yang ingin Mama bicarakan sama kamu. Ya, kita ke kantin aja, Ma. Tega banget si Mina. Nggak mau patungan beli kembang. Habis deh tuh tabungan gue. Aturan buat kawin jadi buat beli kembang. Syukurin. Makanya jadi orang jangan balagu, pakai ngasih-ngasih bunga segala, bunga dapat nyolong lagi. Mending kalau orang yang dikasih bunga itu cinta sama kamu. Siapa bilang? Si Mina itu cinta banget sama saya. Kata siapa? Kata si Mina. Kalau dia cinta, dia udah bantuin Bang Jali gantiin bunga buat Bu Nini, bukan malah nerima rayuan laki-laki lain. Hah? Siapa laki-laki itu? Lihat aja sendiri di belakang. Kurang ajar. Perang dunia akan dimulai. Mina, sampai kapanpun kamu mah gak bakalan punya pacar kalau penyakit mata keranjang kamu belum sembuh. Benar kata si Oda, gue capek-capek nggantiin kembang ibu Nini. Dia malah enak-enakan di situ. Mina, lu emang centil lu, mau aja dirayu sama laki-laki kayak begini. Pantesan aja lu nggak mau nggantiin kembang ibu Nini. Nggak taunya lu dapat kembang dari yang lain. Emang dasar centil lu, genit lu. Tapi kan Bang. Alah nggak pakai tapi-tapian. Pokoknya sekarang putus. Bang. Bang Jali, masa cuma SK aja kok marah? SK? Apaan tuh, Min? Selingkuh kecil, bodoh banget sih kamu. Ah udah, Mina bosan dirayu melulu. Mina sih nggak butuh rayuan, perlunya duit. Ya, mentah lagi deh rayuan gue. Papa tidak pernah merindukan saya. Papa malah membenci saya. Tidak, Chris. Kamu salah. Papa tidak pernah membenci kamu. Mama pernah menemukan foto kamu dan foto Kinanti ada di bawah bantal Papa. Padahal Papa pernah minta sama Mama untuk menyembunyikan foto-foto itu, menyimpan foto-foto itu, bahkan menyuruh Mama untuk membuang foto-foto itu. Tapi ternyata Papa justru menyimpannya di bawah bantalnya, Chris. Dan Mama yakin Papa pasti sering menatap foto itu, Chris. Chris, kamu harus tahu. Kadang orang tua marah itu tidak sungguh-sungguh, Chris. Kadang orang tua marah itu karena ingin anaknya menuruti apa kata hatinya. Mama yakin tidak terbersit satupun di dalam hati Papa bahwa dia dendam atau membenci kamu, Chris. Makanya Mama datang kemari. Mama mohon pada kamu, Chris. Mama mohon supaya kamu pulang ke rumah, Chris. Minta maaf sama Papa. Enggak. Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Chris. Mama, saya mohon jangan bujuk saya.
Saya tidak akan pulang ke rumah sebelum Papa yang menyuruh saya pulang. Saya tidak mau harga diri saya dijual hanya karena untuk memperbaiki keadaan di rumah. Kalau di rumah itu ada masalah dengan pekerjaan, saya tidak berhak mencampurinya. Kayak memang saya tidak punya hak apa-apa. Kamu salah, Chris. Kamu berhak. Kamu kan anak Papa dan anak Mama, Chris. Kamu pewaris perusahaan itu. Kalau toh sekarang Papa lagi marah, itu hanya masalah Papa dan anaknya. Itu hanya masalah sementara, Chris. Enggak, Ma. Krishna tidak mau. Saya harap Mama mengerti. Chris. Kamu? Ya, saya bekerja di perusahaannya Tiara, Ma. Apa? Ini bukan perusahaan saya. Ini perusahaan ayah saya. Apa kabar, Bu? Baik. Kamu kenapa ada di Jakarta? Bukannya kamu... Saya udah pindah ke Jakarta. Suami kamu? Saya sudah bercerai. Maaf, saya mengganggu pembicaraan kalian. Saya pikir ibu siapa. Ibu bisa lanjutkan pembicaraannya sama Krishna. Saya cuma ingin mengatakan kalau ayah saya pulang. Saya permisi dulu. Mari. Kenapa kamu mau kerja di perusahaan dia? Jadi apa kamu di sini? Jadi pegawai biasa, staff. Ngelamun lagi. Setiap hari orang-orang di rumah ini pada ngelamun. Gak Arif, gak kamu, gak Mas Haris. Ada apa lagi sih, Ran? Kamu kan udah ketemu sama Krishna, terus sekarang apa lagi? Saya nggak percaya semuanya jadi begini, Mbak. Maksud kamu? Saya nggak percaya kalau anak saya akhirnya kehilangan harga dirinya. Kehilangan harga diri? Memangnya kenapa? Mbak Yu tahu Krishna kerja di mana? Enggak. Krishna kerja di perusahaan Tiara. Mbak Yu kenalkan Tiara. Tiara yang dulu pacarnya Krishna itu. Tiara? Iya. Tiara sekarang sudah menjadi direktur di perusahaan milik orang tuanya. Dan Krishna kerja di sana sebagai staf, Mbak Yu. Staf biasa. Apa itu nggak jual harga dirinya, Mbak Yu? Ran, mungkin saja dia membantu menjalankan perusahaannya Tiara itu. Enggak, Mbak Yu. Krishna sendiri yang bilang kalau dia bekerja di sana sebagai staf. Karena memang hanya perusahaan itu yang menerima dia untuk bekerja. Dan dia butuh uang cepat. Dia memang kelihatan terpaksa. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Semangatnya sepertinya sudah mati. Harga dirinya pun sudah mati. Dia bukan Krishna yang dulu. Kalau saja Arif tidak mengusirnya. Tidak akan terjadi seperti ini, kan? Dan suasana di rumah ini tidak akan seperti ini juga. Tidak akan ada yang pergi dari rumah ini. Krishna, kenapa nasibnya jadi begini? Tapi apa dia nggak takut sama suaminya Tiara? Bukannya nanti suaminya Tiara akan curiga. Disangkanya nanti Krishna menjalin hubungan lagi dengan Tiara. Tiara sudah bercerai, Mbak Yu. Tiara sudah bercerai dan menetap di Jakarta. Kalau begitu, pasti dia menjalin hubungan lagi. Bisa saja kan, Krishna menutupinya dengan bilang bahwa dia jadi staf. Padahal dia membantu Tiara untuk menjalankan perusahaannya karena dia menjalin hubungan dengan Tiara. Kalau dia menjalin hubungan lagi dengan Tiara, Mbak Yu, lalu gimana dengan Ninis?
Untuk apa dia mempertahankan hubungannya dengan Ninis? Mbak Yu sendiri kan tahu, Mbok pernah cerita kalau Krisna begitu perhatian sama Ninis dan hubungan mereka harmonis. Kalau Krisna menjalin hubungan lagi dengan Tiara, Krisna pasti sudah menceraikan Ninis, Mbak Yu. Krisna pasti sedang dalam persimpangan jalan, Mbak Yu. Dia tidak tega meninggalkan Ninis, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan perasaannya terhadap Tiara. Dia cuma menjalani hidupnya, Mbak Yu. Jalani hidupnya sebagai bawahan dan Tiara sebagai atasan. Dia cuma menjalani hidupnya sebagai laki-laki yang berjuang buat keluarganya, yang bukan keluarganya. Saya sangat kasihan sama dia, Mbak Yu. Saya kasihan sekali. Saya tidak percaya Krisna harus mengalami semua ini. Dan ini semua karena Arif, kan? Karena Arif yang mengatur hidup Krisna, bukan Tuhan. Semua ini karena dia. Dia tidak pernah bisa menempatkan dirinya sebagai bapak. Dia menempatkan dirinya sebagai atasan yang seenaknya memerintah bawahannya. Sekarang pun saya takut, Mbak. Saya takut Krisna mengalami hal itu lagi. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Sudahlah, Ran. Kamu harus sabar. Mungkin ini caranya supaya Krisna jadi orang. Supaya dia tahu bagaimana pahitnya kehidupan. Tapi ini gak adil, Mbak Yu. Ini gak adil. Semua kan bukan karena salah Krisna. Semua bukan karena perbuatan dia. Ya Tuhan. Saya jadi begitu membenci Arif. Semua gara-gara dia. Semua gara-gara Arif. Dia telah membuang anaknya. Dia telah membuat anaknya menderita. Membuat anaknya tidak punya harga diri lagi. Tuhan. Sudahlah, Ran. Sudah. Kesekian kalinya kamu nganterin saya. Makasih banyak ya. Mau mampir nggak? Kebetulan ayah saya baru pulang dan kayaknya dia pingin banget ketemu sama kamu. Saya juga ingin sekali bertemu dengan papa kamu. Waktu di kantor kelihatannya dia sibuk sekali meeting dengan staf yang lain. Tapi sekarang saya nggak bisa karena saya ada janji dengan Kelvin malam ini. Besok aja ya. Apa lagi? Papa yakin itu mobil Krisna? Mobil siapa lagi kalau bukan mobil Krisna? Itu bukan mobil Dimas. Dan Tiara tidak mungkin diantar sama orang lain. Papa harus menghentikannya. Loh, menghentikan bagaimana sih, Pak? Biarin aja mereka berdua jalan lagi, memangnya kenapa? Krisna kan sudah punya istri. Tapi kan Papa tahu, Krisna itu tidak mencintai istrinya. Biarin aja, Pak. Siapa tahu memang ini jalan untuk mereka bersatu lagi. Tidak dalam keadaan mereka sedang berkeluarga. Apa bedanya dengan Tiara? Dulu waktu dia berhubungan dengan Krisna, Tiara juga masih terikat perkawinan dengan Jay. Sekarang keadaannya terbalik.
Kenapa kita nggak dukung mereka aja, Pak? Siapa tahu dengan cara begini mereka bahagia. Saya tidak ingin dia terbelenggu dengan masa lalunya. Saya tidak mau. Kasihan kan Tiara. Dia selalu hidup berputar pada masa lalunya. Saya ingin dia menjalani hidup baru. Dan Dimas adalah jawabannya. Dimas adalah laki-laki masa depan yang bisa kita percaya bisa membahagiakan Tiara. Yang bisa menentukan Tiara itu bahagia atau tidak, dirinya sendiri, Pak. Cintanya dia sendiri, bukan orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara. Aduh, Tante, apa kabar? Tante kangen sekali, baik-baik. Gimana liburannya enak? Oh, bukan enak lagi. Pokoknya Tante seneng banget, kita puas banget ya, Pak ya. Oh. Tante udah kangen banget deh sama Tiara. Dari tadi Tante nungguin kamu. Yuk kita ke kamar ngobrol-ngobrol. Iya, katanya ada oleh-oleh. Wah, banyak banget. Ayah dari tadi nungguin Tiara pulang ya? Iya. Oh. Kan tadi ayah pulang duluan karena katanya kamu masih sibuk. Iya. Kamu diantar siapa? Diantar Krista. Kamu sering diantar dia? Beberapa kali sih. Soalnya kan mobilnya Tiara lagi mogok. Pak Jajang juga minta cuti soalnya istrinya baru melahirkan. Memangnya kenapa ya? Ayah keberatan? Oh, enggak. Ayah kamu tuh bukannya keberatan, tapi khawatir kalau kamu pulang terlalu malam. Udahlah Tiara, ke kamar Tante yuk. Tante pengen nunjukin oleh-oleh, udah gak sabaran. Yuk. Kamu masih minum minuman keras? Ya, ini kan nggak memabukkan, Chris. Lagi pula ini cuma wine kok. Tapi tetap aja ada alkoholnya. Sedikit kan nggak apa-apa. Lagi pula saya lagi capek, Chris. Gimana kerjaan kamu? Alhamdulillah. Baik, kamu sendiri? Ya, baik. Perusahaan juga berjalan lancar. Walaupun sedikit ada masalah sih. Ya, cuman biasalah. Perusahaan kan selalu ada pasang surutnya. Yang penting semuanya lancar. Kamu bawain bidang apa, Chris? Ekspor impor. Oh, bagus ya. Ya, walaupun pekerjaan kecil ya, tapi saya rasa kamu pasti nikmatin itu. Sebenarnya nggak ada pekerjaan kecil atau besar buat saya. Semua pekerjaan itu harus saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Iya sih, kamu benar. Nggak ada sih pekerjaan yang kecil atau besar. Semuanya tentu pekerjaan. Oke, Chris. Sebenarnya ada apa sih, Chris? Sampai kamu mau ketemu sama saya? Berarti kan ada sesuatu yang penting kamu mau bicarakan. Penting ya? Ya, sebenarnya masalah kecil. Saya ini diutus Tiara untuk bicara sama kamu. Bicara apa, Chris? Soal anak calon istri kamu itu, Kevin. Tiara cerita sama saya kalau akhir-akhir ini Tegar itu sering sedih, tersiksa, dan menangis sendiri. Karena Kevin itu sering mencelakai Tegar. Dan sampai saat ini dia mengancam Tegar. Maksud kamu apa sih, Chris? Maaf ya, Vin. Saya bukannya bermaksud mencampuri urusan kamu. Saya datang ke sini hanya diutus Tiara supaya bicara sama kamu. Sebenarnya Tegar ingin cerita sama kamu. Cuman dia takut kamu itu nggak akan percaya dan marah sama dia. Tegar juga meminta Tiara untuk menutup mulutnya saat dia dipanggil sama gurunya. Kemarin, Vin, kata Tiara, Kevin itu mengancam Tegar lewat telepon. Katanya kalau sampai Tegar menjadi adik tirinya, dia dan ibunya akan menjahatinya. Karena sebenarnya mereka berdua tidak menginginkan keberadaannya. Itu nggak mungkin ya, Chris ya. Saya sudah sangat mengenal mereka berdua, Chris. Begitu juga Grace. Dan mereka sangat akrab kok. Jadi saya pikir nggak mungkin kalau mereka yang mengancam. Tapi Vin, kamu dengar dulu. Chris ya, ini pasti ada apa-apanya, Chris. Ini pasti rekayasa. Memang akhir-akhir ini saya tahu Tegar itu sering menangis dan melamun. Tapi saya rasa itu bukan karena hal itu, Chris.
Ini pasti gara-gara Bu Denini. Bu Denini? Kamu tahu nggak, Bu Denini itu sangat membenci saya, Chris. Itu gara-gara perbuatan suaminya ya, yang mengatakan bahwa saya melakukan kecurangan lah di dalam perusahaan. Padahal sebetulnya kecurangan itu nggak ada. Dan saya sudah membuktikan itu kepada Papa, ya. Apalagi sebentar lagi kan saya akan menikah. Belum lagi saya dapat rumah lagi dari Papa. Itu yang membuat Bu Denini jadi semakin membenci saya. Dan saya yakin kok dia yang mempengaruhi Tegar supaya dia tidak menerima calon ibu tirinya itu. Dan saya juga yakin bahwa Tegar itu pasti nangis gara-gara Bu Denini. Bu Denini lah yang pengaruhin dia dengan bilang bahwa ibu tiri itu jahat, Chris. Vin, Bu Denini tidak mungkin melakukan itu. Chris, kamu tahu nggak sih apa yang terjadi di rumah sekarang? Hah? Nggak tahu kan kamu? Yang terjadi di rumah sekarang ialah Bu Denini itu sudah seperti penjilat, Chris. Yang selalu aja cari gara-gara supaya keluarga ini pecah. Saya sebenarnya sudah mau meninggalkan rumah, Chris. Tapi saya masih menghormati aja Papa sama Mama. Sampai akhirnya saya masih bertahan. Chris, saya berterima kasih ya karena kamu mau menyampaikan hal ini kepada saya. Tapi kalau kamu bilang, kamu menuduh anaknya Chris yang berbuat seperti itu, sorry Chris, saya nggak percaya. Vin, saya hanya menyampaikan amanatnya Tiara. Karena dia sangat prihatin melihat keadaannya Tegar. Karena Tegar itu selalu sedih dan takut. Dan kalau dia cerita langsung sama kamu nggak akan percaya dan marah sama dia. Dan kenyataannya memang benar. Kamu nggak percaya sama anak kamu sendiri. Dan kamu juga sedikit marah sama saya. Sekarang Vin, itu semua terserah kamu. Kebahagiaan Tegar ada di tangan kamu. Kalau kamu salah melangkah, maka itu akan menjadi penyesalan untuk kamu. Kamu nggak percaya sama anak kamu sendiri. Dan kamu juga sedikit marah sama saya. Sekarang Vin, itu semua terserah kamu. Kebahagiaan Tegar ada di tangan kamu. Kalau kamu salah melangkah, maka itu akan menjadi penyesalan untuk kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.